Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Azza wa Jalla pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita, itu kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai ya di Al-Qismu Ats-Tsani, yaitu pembagian yang kedua dari 3 pembagian tauhid yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin di muqaddimah syarah Aqidah Wasithiyah ini ya. Jadi kita masih sesungguhnya di syarah di muqaddimah dari syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Perlu kiranya kita untuk memurajaah ya dan untuk mengevaluasi terkait dengan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, bahwa kita sudah menjelaskan tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah adalah i'tiqad, keyakinan kita bahwa Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang al-khaliq, yang dia menciptakan. Maha menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia membuat barang, membuat benda ya, membuat kita katakanlah meja, kursi ya, mobil, sepeda motor ya, pesawat, kapal laut dan lain sebagainya. Manusia pada hakikatnya nggak bisa dikatakan sebagai pencipta. Kenapa? Karena sejati yang menciptakan itu adalah yang tidak dari tidak ada menjadi ada gitu. Ya mobil kan dulu nggak ada Pak Ustadz, betul. Mobil diciptakan dari apa? Maka kita katakan mobil ini kan gabungan daripada, kita katakanlah mungkin ada besi ya, mungkin ada kita katakan karet, mungkin juga di sana ada kita katakan aluminium dan lain-lain. Nah semua yang menciptakan itu siapa gitu? Yang menciptakan besi, yang menciptakan aluminium, karet dan lain-lain siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ban pamannya, ban dari getah karet gitu. Getah karet itu siapa yang buat? Allah. Yang menciptakan pohon karet itu siapa gitu? Allah Subhanahu wa taala kan. Makanya kita katakan bahwa manusia meskipun dikatakan dia mencipta, tapi sebenarnya apa? Dia hanya merubah bentuk ya, merubah bentuk atau menyusun kembali, menyusun ulang bahan-bahan yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejati yang maha menciptakan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia dia hanya merubah dari satu bentuk ke bentuk lain, yang tadinya bentuk besi bulat atau besi apa gitu dirubah jadi bentuk mobil, jadi bentuk pesawat dan lain sebagainya kan. Bahan-bahan semua ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita katakan kita berkeyakinan tadi bahwasanya adalah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Yang kedua Al-Mudabbir yang maha mengatur. Jadi mengatur zagat raya ini ya. Jagat raya ini kan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan tata surya ini, ya matahari tidak bertabrakan dengan bulan, air laut itu terkontrol, dia tidak dia ke daratan ya. Kalau dia ke daratan semua tenggelam dunia ini kan. Nah gitu, lautan semua bisa jadi begitu ya. Tapi begitu juga dengan es ya yang ada di kutub gitu, dia tidak mencair ya. Kalau mencair mungkin bisa gawat gitu kan. Es yang berpuluh-puluh mungkin jutaan atau triliunan air yang terkandung di dalamnya kan. Nah gitu ya. Jadi intinya bahwa semua itu berjalan sesuai dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita yang kedua terkait dengan rububiyah Allah. Yang ketiga adalah kita meyakini bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, dialah yang menguasai semuanya ini. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasainya. Iya. Oleh karena itu semua ini berjalan di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu apapun yang berjalan dengan sendirinya, tidak. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali ringkasan pembelajaran kita ataupun kajian kita pada pertemuan yang lalu. Kalau Al-Mudabbir mengatur ya semuanya Allah SWT yang atur. Tidak ada yang makhluk ini bisa mengatur gitu. Matahari, bulan, ya hujan. Siapa yang bisa ngatur hujan gitu? Pawang hujan Ustaz. Nggak ada itu pawang-pawang, itu kesyirikan.
Pawang hujan dia diundang, ya. Qadarullah pada sore hari itu hujan nggak turun. Bagi kita orang beriman, kita meyakini turunnya hujan itu karena Allah belum menghendaki turun hujan, bukan, nggak ada hubungannya dengan si dukun ini. Nggak ada pawang-pawang hujan yang notabene ada kesyirikan. Tapi orang yang nggak beriman meyakini, wah ini kehebatan sang dukun, ini keliru. Nggak ada. Coba nanti kalau umpama turun hujan, alasannya ada lagi dibuatnya supaya pantas. Ya mungkin tadi sesajinya kurang pas, kurang banyak. Mungkin orang yang punya hajatan gak ikhlas, ada aja kan. Alasannya ada aja dibuatnya. Kalau nggak turun hujan, wah dia pun akan senang, dia akan bangga gitu kan. Padahal orang beriman meyakini nggak turunnya hujan itu karena Allah belum menghendaki. Kalau Allah kehendaki, mau 500 pawang hujan juga tetap hujan. Gitu. Karena Allah SWT yang ngatur. Tapi bagi orang awam, orang awam maka meyakini bahwa itu karena pawang hujan itu. Tidak itu sesungguhnya. Ya, terus kalau hujan umpamanya dia udah pawang, kemudian hujan, nanti sang pawang akan buat alasan, mungkin tadi sesajinya kurang, ya mungkin bisa jadi orang yang punya rumah nggak ikhlas, ada aja lah dibuatnya supaya pantas, supaya orang bisa memaklumi kesalahannya, gitu kira-kira ya. Oleh karena itu ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an. Jadi yang menciptakan Allah, yang mengatur adalah Allah SWT. Yang maha memiliki adalah Allah SWT. Kepemilikan kita ini bukan kepemilikan yang mutlak, tapi kepemilikan yang muqayyad. Berapa tahun sih kita punya uang ini? Paling 60 tahun, 70 tahun. Selama hidup kita, udah kita mati bagaimana coba? Dibagi-bagi orang, jadi warisan lah itu kan. Gitu. Yang kita jadi punya kartu ATM ya, punya rekening yang gendut ya, punya rumah, punya apa? Adakah milik kita itu sebagiannya pun nggak ada. Dan itu menjadi bumerang bagi kita di kuburan karena semakin banyak harta yang kita tinggalkan menyulitkan kita di kuburan karena pertanyaan makin ribet, makin banyak. Gitu kan. Cobalah kita di kantor polisi, umpama di dunia ini saja. Kalau kita orang miskin, ya mungkin polisi pun nanyanya nggak semangat gitu kan. Nggak banyak mau ditanya, orang kasusnya nggak ada umpamanya. Dia nggak punya banyak duit, nggak punya banyak harta. Tapi kalau dia punya banyak harta, banyak masalahnya kan. Mungkin masalahnya di sini, masalahnya di sini, ditanyain terus sampai kita kerepotan. Ya, ini orang miskin apa yang ada gitu. Gitu. Jadi maksud saya bahwa kita ya hidup di dunia ini tidak lama-lama kita memiliki benda harta ini pun yang kita miliki ini juga dibatasi dengan waktu juga kan. Nggak ada kita selama-lamanya memiliki sampai kita capek, sampai kita apa tidak. Semuanya dilimit oleh Allah SWT. Selama kita hidup itu aja lah kita memiliki. Udah kita meninggal dunia ya udah itu menjadi milik orang lain. Gitu ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira itu kalau nanti kurang jelas mungkin bisa disimak di video-video yang lalu ya terkait dengan tauhid rububiyah. Kita lanjutkan sekarang untuk menghemat waktu. Al-qismu ats-tsani qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan. Al-qismu ats-tsani bagian yang kedua tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Singkatnya adalah ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Itu aja udah. Jadi singkatnya tauhid uluhiyah itu adalah engkau mengesahkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan, udah. Semua ibadahmu kepada Allah, enggak ada yang kau berikan kepada yang lain. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu jin, apakah itu manusia, apakah itu yang lain-lain ya. Tidak ada, ibadah kita hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi'alla takuna abdan li ghairillah, bahwa engkau itu jangan menjadi penyembah kepada selain Allah. Bi'alla takuna abdan li ghairillah, janganlah engkau menjadi penyembah bagi selain Allah. Selain Allah itu apa? Ya banyak. Semua selain Allah kan. Selain Allah ini banyak. Apa aja? Mulai dari arash, kursi, langit, bumi, apa yang ada di antara keduanya, planet-planet, matahari, bulan, ya, dan lain sebagainya. Al-muhim, yang penting selain Allah jangan kau ibadahi. La ta'budu malakan, jangan kau sembah malaikat. Wala nabiyan, jangan kau sembah nabi. Wala waliyan, jangan juga seorang wali. Wala syaikhan, bukan juga syaikh. Wala umman wala aban, jangan kau sembah seorang ibu dan juga pula jangan seorang ayah. La ta'budu illallah wahdah, jangan kau sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan kita sembah ibu. Bagaimana cara menyembah ibu rupanya? Kita sujud. Jadi kita sungkeman umpamanya. Ketika kita ingin, mungkin banyak orang ya, kalau mau nikah dia, mau nikahan sungkeman dulu ke ibunya.
sampai sujud-sujud seperti itu sama ayahnya, ini nggak boleh. Atau orang karena saking hormatnya sujud ke ibunya, ya nggak boleh. Sujud itu ibadah dan ibadah itu harus kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Hatta kepada ibu kita pun. Penghormatan kepada ibu dalam Islam ini kepada ayah ada ukurannya, terukur, nggak boleh kebablasan gitu. Boleh nggak cium tangan Ustaz? Boleh. Tapi jangan cium tangan sampai ruku gitu. Angkat aja tangan ibu kita ke atas. Gitu ya. Jadi intinya ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jangan kau menyembah malaikat, jangan kau menyembah nabi, jangan kau menyembah wali, jangan menyembah syekh, jangan menyembah ibu, jangan menyembah ayah. La ta'bud illallah. Jangan kau menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fatufridu Allah azza wa jalla wahdahu bi ta'alluhi wa ta'abbudi. Maka engkau esakan Allah azza wa jalla dalam sisi menuhankannya dan dalam sisi mengibadahinya. Jadi kita mengesakan Allah dari sisi dia adalah Tuhan dan dari sisi dari peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada yusamma tauhidul uluhiyah. Oleh karena itu dinamakan dia tauhid uluhiyah, mengesakan Tuhan. Itu siapa dia? Allah azza wa jalla. Wa yusamma tauhidul ibadah, dan dinamakan juga tauhid ibadah. Jadi tauhid uluhiyah itu bisa disebut juga dengan tauhidul ibadah, mengesakan peribadatan. Artinya mengesakan ya hanya kita melakukan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi i'tibari idafatihi ila Allah huwa tauhidul uluhiyah wa bi i'tibari idafatihi ila al-'abid huwa tauhidul ibadah. Maka dengan menganggap penyandarannya kepada Allah, maka dia adalah tauhid uluhiyah. Artinya kalau ditinjau tauhid ini dari sisi Allah Azza wa Jalla, penyandarannya kepada Allah, maka disebut dengan tauhid uluhiyah. Sementara kalau di sisi i'tibari dan dianggap penyandarannya ya kepada al-abid, orang yang menyembah, huwa tauhidul ibadah. Ya, jadi artinya kita menuhankan Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kita beribadah kepadanya. Ini tauhid ibadah. Sementara kalau kita lihat dari jika dia diidhofahkan, disandarkan kepada Allah, maka tauhid uluhiyah. Intinya bahwa peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Enggak ada sekutunya. Meskipun jadi sekutu itu malaikat, enggak bisa. Meskipun nabi, meskipun seorang wali, seorang syekh, enggak bisa. Enggak ada yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita ucapkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada salah seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wal ibadatu mabniyatun ala amrayni 'azimaini. Ibadah itu ya dibangun ya di atas dua perkara yang 'azimaini, yang sangat agung. Apa itu? Huma al-mahabbatu wa ta'zim, yaitu al-mahabbah, kecintaan yang mendalam, wa ta'zim, dan pengagungan. Jadi ibadah itu sejatinya dia dibangun ya di atas dua perkara ini, yaitu unsur mahabbah dan unsur ta'zim. Apa itu? Itu mahabbah, kecintaan yang sangat mendalam. Sementara ada ta'zim. Ta'zim adalah apa? Ta'zim adalah pengagungan. An-natij anhuma, yang akan melahirkan keduanya. Yang akan melahirkan keduanya apa? Nanti kita lihat. Allah Azza wa Jalla berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba. Sesungguhnya mereka itu adalah mereka bersegera dalam melakukan perbuatan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaba, dalam keadaan senang, wa rahaba, dalam keadaan takut. Wabil mahabbah, maka dengan rasa cinta, ini yang kita sebut tadi, dengan rasa cinta takunu raghbah. Dengan rasa cinta itu akan melahirkan rasa raghbah, keinginan. Kalau sudah cinta, maka akan timbul keinginan. Wabil ta'zim, dan dengan mengagungkan takunu rahbah wal khauf, akan melahirkan yang namanya ketakutan. Dan ya, raghbah itu adalah ketakutan, khawatir. Anda kalau mengagungkan sesuatu, ya, Anda mengagungkan sesuatu, apa yang Anda lakukan? Maka Anda takut kan? Takut kehilangannya bisa. Takut membuat dia tersinggung bisa. Takut Anda buat sesuatu yang menyakitinya dan lain sebagainya, kan begitu. Nah, ini kita katakan bahwa kita dalam beribadah kepada Allah itu ditopang oleh rasa al-hubbu yang melahirkan rasa keinginan yang mendalam. Yang kedua ditopang oleh rasa apa? Ditopang oleh rasa at-ta'zim, pemuliaan dan pengagungan, yang pada akhirnya kita akan menimbulkan rasa
al-khauf atau takut. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi di ayat ini dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 kita bacakan tadi. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Sungguhnya mereka adalah kanu yusari'un. Adalah mereka para nabi itu yusari'un, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka menyuruh kepada kami dalam keadaan penuh dengan rasa cinta. Wal khauf, dan juga rasa takut. Begitu. Jadi ibadah itu dibangun di atas dua ini. Cinta kita, contoh sholat. Kita cinta dengan ibadah sholat. Suka, ingin kita melakukan ibadah sholat. Kemudian ada ta'zim, pengagungan terhadap ibadah sholat itu. Masya Allah, kalau ini sudah berkumpul dalam jiwa seseorang, luar biasa khusyuknya dia sholat itu. Dia sholat ini ibaratkan sesuatu yang sangat mahal dalam hidupnya. Pernah nggak kita rasakan itu? Antum, para ibu, para akhwan, ya, ikhwan dan bapak-bapak dan ikhwan-ikhwan sekalian. Pernah nggak antum merasa sholat ini sangat mahal sama antum dalam hidup antum? Atau sholat ini hanya sekedar pelarian saja gitu? Atau sholat ini nggak ada apa-apanya sih? Kalau ditinggalkan juga nggak ada masalah gitu? Atau begitu sikap kita dan pandangan kita selama ini terhadap ibadah sholat? Pernah nggak kita mengorbankan sesuatu demi sholat umpamanya? Contoh, umpamanya kita mau safar gitu kan? Mau safar. Buru-buru. Kita tahu nanti kita akan sulit melakukan sholat dan segala macamnya gitu. Kita ditunggu kawan gitu. Tapi kita ingin sholat umpamanya. Kita masih ingin sholat jamak ini. Atau qashar. Karena mereka ingin buru-buru umpamanya. Sementara waktu sudah sempit umpamanya. Lagian itu jamak takhir umpamanya. Udah mau waktunya gitu. Tapi orang bilang ayo. Apakah kita rela pergi dan meninggalkan sholat kita atau bagaimana? Gitu. Pernah gak kita korbankan itu? Udahlah kalian pergi aja, aku mungkin naik kendaraan yang lain. Yang penting sholatku dulu. Karena kita merasa bahwa sholat itu sangat mahal gitu. Mahal harganya dalam kehidupan kita ini. Begitu dia contoh daripada penerapan ibadah yang didasari oleh cinta. Didasari oleh ta'zim, pengagungan. Kalau sudah berkumandang adzan itu udah nggak ada lagi yang lain, itu nggak berharga lagi sama dia. Kalau dia dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam dalam satu waktu, apakah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau dia sudah dengar itu, udah yang lain itu nggak berharga lagi sama dia. Udah yang lain ditinggalkan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena sudah benar-benar mendarah daging, ada benar mahabbah, rasa cinta, wa ta'zim, dan pengagungan yang sangat mendalam dalam dirinya. Ikhwati fillah, a'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Walihada, oleh karena itu, kanatil ibadatu awamira wan nawahi. Oleh karena itu, ibadah itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Jadi ibadah itu tidak hanya melulu perintah. Ibadah itu juga tidak hanya melulu larangan. Tapi dia gabungan antara perintah dan larangan. Awamiru mabniyatun ala raghbah. Perintah-perintah itu dibangun di atas raghbah, di atas keinginan. Wa talabil wusul ilal amir, dan mencari wusul, ya, sampai dan ingin sampai ilal amir, kepada yang memerintahkan. Wa nawahi mabniyatun ala ta'zim, sementara larangan itu dibangun di atas at-ta'zim. Pengagungan. Wa raghbah, dan takut, min hadza al-'azim, dari sesuatu yang agung ini. Artinya ikhwan dan akhwat, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, bahwa ibadah itu gabungan kan antara larangan dan perintah, antara perintah dan larangan. Perintah itu semestinya dibangun di atas raghbah, keinginan. Raghbah itu keinginan yang mendalam. Dan ingin kita sampai kepada yang memerintahkan. Gitu. Sementara nawahi, larangan itu dibangun di atas ta'zim, pengagungan. Kita nggak mau berzina, kenapa? Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau meninggalkan sholat, kenapa? Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Demikian ya. Wa raghbah, dan rasa takut. Ya. Dan ta'zim, larangan itu dibangun di atas ta'zim, ya, di pengagungan dan raghbah, dan rasa takut.
min hadza al-'azim dari yang agung ini. Ya, siapa yang agung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, tidak semua orang sampai ke makom yang seperti ini. Ya. Tidak semua orang sampai di makom yang seperti ini, bahwa ibadahnya itu sudah memang dibangun di atas raghbah. Kadang-kadang banyak kita ini ibadah karena keterpaksaan, penuh karena ketidak ada ikhlasan ya. Ikhlasnya itu tidak bulat dan lain sebagainya. Banyaklah ya. Maka kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk bisa selalu ikhlas dalam beribadah, dan kita sudah sampai kepada titik raghbah itu. Keinginan dan kecintaan yang mendalam dalam melakukan perintah, dan ketika kita meninggalkan larangan itu didasarkan dengan ta'zim, pengagungan. Ya, pengagungan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kadang-kadang kita umpamanya dalam dunia kerja saja lah. Kita nggak mau melakukan ini karena nanti takutnya bos kita sakit hati, bos kita nggak enakan sama kita gitu kan. Kita menjaga perasaan itu kan. Kenapa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak melakukan hal seperti itu? Kadang kita sama makhluk sangat mengganggukan, tapi kepada Sang Khalik kita kadang-kadang lupa ikhwati fillah. A'azzani Allah taala wa iyyakum. Ini tentu koreksi bagi saya pribadi dan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun antum berada. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Fa idza ahbabta Allah azza wa jalla, jika engkau sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana? Raghibta fi ma indahu, maka engkau akan suka apa yang ada di sisi Allah. Wa raghibta fil usul ilaihi, dan engkau suka untuk sampai kepada yang engkau inginkan. Saya ulangi. Fa idza ahbabta Allah azza wa jalla, apabila engkau sudah mencintai Allah. Kalau Anda sudah mencintai Allah apa? Raghibta fi ma indahu, maka engkau akan suka terhadap apa yang ada di sisi Allah. Wa raghibta fil usul ilaihi, dan engkau pun suka untuk sampai kepada yang kau inginkan itu. Wa talabta tariqa al-musila ilaihi, dan engkau mencari jalan yang bisa menyampaikan engkau kepada yang kau sukai itu. Wa qumta bi ta'atihi, dan engkau pun menegakkan ketaatan kepada Allah ala wajhil akmal, sesuai ya di atas bentuk yang paling sempurna. Kalau kita sudah suka kepada Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita suka apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah adalah surga. Merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmatun azimah. Belum lagi nanti kita diberikan nikmat yang lebih besar dari surga. Ru'yatullah, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Jadi di sini kita katakan ikhwan dan akhwat, para pemirsa Salam TV rahimanallahu taala wa iyyakum jami'an, bahwa seorang yang sudah mencinta kepada Allah, dia akan suka untuk mendapatkan apa yang di sisi Allah. Dan dia suka untuk sampai ke situ, dan dia mencari jalan yang dapat menyampaikannya ke jalan itu. Maka apa jalannya? Bita'atihi, dengan mentaati kepada Allah. Tidak ada jalan lain kan? Kalau Anda suka ingin mendapatkan surga di sisi Allah, apakah kita main-main? Enggak, justru kita rajin menegakkan ibadah ala wajhil akmal. Ya, sesuai di atas ibadah yang paling sempurna. Wa idza 'azamtahu khifta minhu, apabila engkau sudah mengagungkan Allah. Kalau dari suka begitu akhirnya kan. Konsekuensinya dia akan melakukan ketaatan, sebenar-benarnya ketaatan. Wa idza 'azamtahu, apabila engkau memuliakan Allah, mengagungkan Allah, khifta minhu, engkau takut dari Allah. Kullama hamamta bi maksiatin, setiap kali engkau ingin melakukan perbuatan sebuah maksiat, istash'arta 'azmatal khaliq. Setiap kali engkau ingin melakukan perbuatan maksiat, maka engkau akan merasakan keagungan Sang Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Fanafarta minhu, maka engkau pun lari dari maksiat tersebut. Allah. Kalau Anda sudah mengagungkan Allah, sebenar-benarnya pengagungan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika Anda ingin bermaksiat, ingin zina, ingin khamar, ingin mencuri, ya, ingin merampok, ingin menipu, ingin melakukan kezaliman dan lain-lain, apa yang terjadi? Allah sya'arta, engkau istash'arta, engkau merasa mengagungkan Allah, engkau timbul rasa itu, rasa, oh ini kan nggak boleh, aku mengagungkan Allah, kok aku memuliakan Allah. Itu. Apa-apa. Engkau nafarta, engkau akan lari. Gitu. Engkau akan lari dari situ. Artinya tidak mau melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kenapa? Karena pengagungan yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-24.
Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan sungguh Imra'atul Aziz, yaitu apa? Istri raja itu hammat bihi, sudah ingin dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah menginginkan si wanita tersebut. Laula ar-ra'a burhana rabbih, jikalau tidak dia tidak laula ar-ra'a burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah kami memalingkan dari Yusuf alaihissalam as-su', keburukan, wal fahsya, dan perbuatan keji. Nah, di sini kita lihat ikhwati fillah dalam surah Yusuf 24 ini. Walaqad hammat bihi. Yusuf pun Imra'atul Aziz itu sudah ingin ya dengan Nabi Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf pun sudah mengingat. Ya, laula ar-ra'a burhana rabbik. Kalau seandainya Yusuf tidak melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Karena Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya, maka keinginan itu pun terpendam. Keinginan itu pun tidak muncul. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Rabbnya. Kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya. Begitulah kami, kata Allah SWT, memalingkan Yusuf alaihi salam darinya perbuatan asu', keburukan, wal fahsya, dan juga apa? Dan juga kekejian. Yusuf 24. Fahadihi min ni'matillahi alaika. Inilah sebuah nikmat kepada Allah. Inilah sebuah nikmat yang Allah berikan kepadamu. Idza hamamta bi ma'siyatin, apabila engkau berkeinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, wajadtallaha amamak, engkau mendapatkan Allah di depanmu. Fahibta wa khibta, maka engkau pun takut. Wa taba'atta 'anil maksiyah, dan engkau pun menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Li'annaka ta'budullaha raghabatan wa rahbatan, karena engkau beribadah kepada Allah dalam kondisi raghbah, cinta, wa raghbah, dan takut. Raghbah itu artinya adalah cinta. Sementara rahbah artinya takut. Cinta dengan perbuatan ketaatan dan takut untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muncul enggak di kita ini? Nah, ini masalahnya di situ kan. Ini kan teorinya Masya Allah luar biasa, tapi dalam prakteknya ini ada enggak gitu. Jadi kita ingin melakukan maksiat, kita merasa aduh ini adalah apa namanya ini, Allah yang kumaksiati ini adalah Allah. Maka kan kalau kita lihat perkataan ulama, la tanzur ila sigharil maksiyah. Jangan kau melihat kecilnya maksiat yang kau lakukan. Walakin yanzur ila man asaita. Tapi engkau lihat siapa yang kau maksiat. Yang dimaksiati itu adalah Allah, pemilik langit dan bumi ini. Yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan segalanya kepada kita. Yang memberikan ruh kepada kita, kesehatan kepada kita. Dimudahkan oleh urusan kita. Kemudian kita maksiati dia. Kita sajalah sama orang, sama makhluk gitu kan. Sudah berbuat baik kepada kita. Ya, menolong kita, membantu kita, mungkin memberikan kita banyak hal, banyak harta, terus lalu kita sakiti. Apakah kita ridho seperti itu dengan makhluk saja? Walillahil matsalul a'la, dan kepada Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Jadi oleh karena itu ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Ini kita hadirkan semestinya. Setiap kita ingin melakukan perbuatan maksiat. Maksiat itu enggak mesti zina juga ya, enggak mesti zina, enggak mesti minum khamar, enggak mesti lain-lain. Kita ingin tidak sholat gitu. Ingin tidak sholat itu maksiat. Gitu. Sementara waktu sudah tiba, adzan sudah berkumandang, gitu. Jamaah mau ditegakkan, kita nggak mau ikut jamaah umpamanya, atau nggak mau sholat lah umpamanya. Ya. Ini kan maksiat gitu. Dia nggak mau sholat gitu, nggak mau aja, nggak mau kan pada akhirnya meninggalkan sholat gitu. Ini jangan. Pernah nggak kita ketika itu timbul umpamanya kita ada keinginan untuk tidak sholat umpamanya. Pernah nggak terhadir ataupun muncul di perasaan kita, oh kalau aku meninggalkan sholat yang kumaksiati kan Allah. Bukan siapa-siapa ini. Allah yang menciptakanku, menciptakan segalanya. Pernah nggak hadir perasaan seperti itu? Oleh karena itu ikhwati billah, a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kalau Anda memang mendapatkan perasaan seperti itu, maka pujilah Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Ini nikmat yang agung yang Allah berikan kepada Anda. Syukurlah kepada Allah. Ketika Anda ingin maksiat, timbul, begitu ada perasaan itu. Ustaz ada perasaan itu juga, tapi ku terobos saja. Itu lain cerita lah. Ya. Perasaan itu muncul Pak Ustaz. Ini kan larangan Allah. Ini terobosnya juga gitu. Dilanjutkannya lagi. Ini tentu butuh belajar dan berdoa kepada Allah agar diberikan rasa khauf, ya rasa takut dalam beribadah kepadanya. Kemudian kita lihat, fama ma'nal ibadah? Apa sih makna ibadah?
Nah, ini akan kita bahas. Ama makna ibadah. Apa itu makna ibadah? Nanti insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Salam TV. Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Fama makna ibadah? Apa sih makna ibadah yang kita katakan tadi, kita beribadah kepada Allah penuh dengan rasa cinta dan kita takut dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang apa nih ibadah ini? Kan begitu ya. Al-ibadah itu tutlaqu ala amrayni, ala al-fi'li wal maf'ul. Ibadah itu bisa diitlaqkan, bisa diumumkan dalam dua keadaan. Pertama adalah ala al-fi'li, perbuatan, wal maf'ul yang dibuat. Ya, jadi al-fi'li wal maf'ul, ya. Al-fi'li itu perbuatannya, wal maf'ul yang dibuat. Gitu ya. Tutlaqu 'alal fi'li alladhi huwa ta'abbud. Ya, diumumkan atau disebut di atas perbuatan. Kenapa ibadah itu tutlaqu 'alal fi'il? Disebut dia di atas perbuatan, ya. Alladhi huwa ta'abbud. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah ta'abbud, ibadahnya itu. Fa yuqal abidar rajulu rabbahu ibadatan wa ta'abbudan. Seorang laki-laki beribadah kepada Rabbnya. Sebuah ibadah, sebuah peribadatan, wa ta'abbudan dan ibadah. Sama. Wa itlaquha, kemudian ala ta'abbud min itlaqil ismil masdar ala al-masdar. Wa nu'arifuha bi'intibari itlaqi ala al-fi'l bi annaha tadallul lillahi subhanahu wa ta'ala hubban wa ta'dhiman. Kemudian dikatakan wa nu'arifuha, dan kita mendefinisikan ibadah itu bi'intibari itlaqiha, karena menganggapnya umum, al fi'li, di atas sebuah perbuatan. Apa? Karena kita anggap ibadah itu dalam pengertian umum adalah sebuah perbuatan, kan gitu ya. Nah, kalau kita anggap bahwa ibadah itu adalah merupakan sebuah perbuatan, maka bisa kita definisikan ibadah itu adalah at-tadallul lillah. Dia adalah menghinakan diri kepada Allah. Penghinaan, ketertundukan diri kepada Allah, hubban wa ta'dhiman, yang didasari oleh hubban, rasa cinta, wa ta'dhiman, dan pengagungan. Bagaimana? Bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, dengan melakukan segala perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Wa kullu man dhalla lillahi azza billahi, dan setiap orang yang merendahkan dirinya karena Allah, azza billah, dia akan tinggi dengan Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman dalam surah Al-Munafiqun, walillahil izzatu wa li rasulih. Dan izzah, keagungan, ya, izzah, kemuliaan, ya, kehormatan itu hanya milik Allah dan milik Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-8. Jadi intinya bahwa ibadah itu kan bisa disebut dia di atas dua tadi ya, di atas perbuatan. Kalaulah dianggap ibadah itu sebagai sebuah perbuatan, maka ibadah itu maknanya adalah ketertundukan kepada Allah dalam keadaan hubban, penuh dengan rasa cinta, wa ta'dhiman, dan pengagungan. Bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa melahirkan dan mengimplementasikan makna hubbu, yakni cinta dan pengagungan itu adalah bi fi'li awamirihi, dengan melakukan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah. Wa ijtinabi nawahihi, dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Wa kullu man dhalla lillah, dan setiap orang yang merendahkan dirinya kepada Allah azza billah, maka dia pun akan agung, maka dia pun akan azza billah, artinya dia akan akan mulia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, ya, dengan kemudahan yang Allah berikan. Orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Allah akan Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat, ya. Baik. Wa tutlaqu alal maf'ul, dan juga disebutkan dia di atas al-maf'ul yang dibuat. Apa? Al-muta'abbad bihi, yang diibadahi dengan. Ya, kalau tadi kan alal fi'li, perbuatannya. Sekarang ini ada yang dibuat, itu apa? Wahya bihadzal makna, dengan wahya dan ibadah dengan makna yang seperti ini apa? Tu'arrafu, didefinisikan bima arrafaha bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau ibadah yang seperti ini maksudnya perbuatannya, tadi kan perbuatan ini yang dibuat, ya, makna ibadah artinya yang dibuatkan itu, maksudnya bisa kita definisikan sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah itu. Kita lihat definisi Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Kita lihat dalam risalah ubudiyahnya. Bisa juga diperiksa dalam Majmu'ul Fatawa, ya. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, haitsu qala rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un. Sebuah nama yang mencakupi, yang meliputi. Likulli ma yuhibbuhullah. Terhadap semua yang Allah cintai. Wa yardahu dan yang Allah ridhoi. Minal aqwal wal a'mal, dari perkataan-perkataan, wal a'mal dan perbuatan-perbuatan, al-zahirah wal batinah, secara zahir dan batin. Inilah dia. Jadi ibadah itu, ya, bisa kita definisikan sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-ibadatu ismun jami'un, sebuah nama yang meliputi. Likulli ma yuhibbuhullah, semua yang dicintai oleh Allah. Wa yardahu dan yang diridai oleh Allah. Minal aqwali wal af'al, dari perkataan-perkataan, wal af'al dan perbuatan-perbuatan. Al-zahirah wal batinah, secara zahir dan batin. Inilah dia ibadah, ikhwan. Ini perkataan beliau bisa dicek dalam risalah ubudiyah atau dalam Majmu'ul Fatawanya. Ya. Baik, hadza syai' alladzi ta'abadna Allah. Hadza syai' alladzi ta'abadna Allah bihi yajibu tauhidullah bihi. Dan ini sesuatu ini yang kita beribadah dengan, yang kita beribadahi Allah dengannya. Ya. Kan tadi dikatakan semua yang mencakupi, satu nama yang mencakupi semua yang dicintai oleh Allah. Kan itu yang diridhoinya. Nah, sesuatu yang kita beribadah kepada Allah dengannya, dengan sesuatu itu, yajibu tauhidullah bihi. Maka kita wajib mentauhidkan Allah dengan ibadah tersebut. La yusrafu li ghairihi, tidak boleh dipalingkan kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Kas-shalah, seperti salat. Salat itu kan ibadah. Dengan kita salatlah kita dikatakan beribadah kepada Allah, kan. Dengan salat ini kita beribadah kepada Allah. Nah, dalam salat kita itu kita harus mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Enggak boleh kita palingkan kepada yang lain. Maka enggak boleh ada unsur riyaknya di situ, maka enggak boleh ada sum'ahnya di situ. Bulat kita ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Begitu. Wasyam dan puasa, wazakah dan zakat, wal haji dan haji, wadu'a dan berdoa, wan nadri dan nadar, wal khasyah dan rasa takut, wa tawakkul dan tawakal, ila ghairi dzalika minal ibadat, dan yang lainnya dari perkara-perkara ibadat. Ibadah bukan hanya ini, banyak sekali ibadah-ibadah yang lain. Ada birrul walidain, ada sedekah, ada yang lain. Tapi intinya bahwa setiap ibadah yang kita lakukan apapun itu, senyum itu ibadah enggak? Ibadah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah bagimu sedekah. Kita melakukannya ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah. Kita melakukannya ini bukan karena ada unsur riyaknya, supaya dipuji orang kita. Oh, orang ini orang yang mudah senyum, orang supaya dianggap dia adalah melakukan orang yang melakukan sunnah Nabi, ya, senyum kepada orang dan lain-lain. Enggak. Kita semata-mata melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita, doa kita, semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Jadi ini perlu kita mentauhidkan Allah di sini, karena ini tujuan daripada tauhid uluhiyah ini, kan, mengesahkan Allah dalam semua peribadatan. Apapun bentuk ibadah, maka kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa in qulta ma huwa dalilu ala anna Allah munfaridun bil uluhiyah, maka apabila engkau mengatakan apa dalilnya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala esa dalam uluhiyahnya, dalam ketuhanannya. Apa menunjukkan itu? Apa yang menunjukkan? Apa dalilnya? Yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang berhak diibadahi, tidak yang lain. Gitu kira-kira, kan itu. Fal jawab hunaka adillatun katsirah. Maka jawabnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hunaka adillatun katsirah. Di sana ada banyak sekali dalilnya. Minha di antaranya. Artinya banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi, yang tidak ada sekutu baginya. Firman Allah Subhanahu wa taala kita lihat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus min qablika, sebelum engkau wahai Muhammad, min rasulin, dari seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa yang Allah wahyukan kepadanya? Yang kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, kata Allah. Maka bagaimana? Fa'budun, maka sembahilah oleh kalian akan aku. Sembahlah oleh kalian atau ibadahilah, beribadahlah kalian kepada aku. Dalam surah Al-Anbiya 25.
Dan tidaklah kami utus sebelum kami Muhammad dari seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Artinya apa yang Allah SWT wahyukan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad, itu pula yang diwahyukan kepada Nabi SAW. Bahwa apa? La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku, fa'budun, maka ibadahilah oleh kalian akan aku. Gitu ya, Al-Anbiya 25. Nah, di dalam surah An-Nahl 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ada seorang rasul. Yang rasul itu mengatakan an i'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Ini An-Nahl. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu hanya kepada Allah, enggak boleh kepada yang lain. Yang lain itu enggak berhak untuk diibadahi dan juga enggak benar. Gitu ya. Wa aidan qauluhu ta'ala, ini dalam An-Nahl 36 tadi kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, ya. Wa aidan qauluhu ta'ala, dan juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Syahidallahu annahu la ilaha illahu huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, syahidallah, Allah bersaksi. Annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Wal malaikatu, dan juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama. Jadi syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Bahwasanya Allah bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Dia. Wal malaikatu juga, dan juga malaikatnya bersaksi. Wal ulul ilmi, dan para ulama. Ali Imran ayat yang ke-18. Ya. Law lam yakun min fadlil ilmi illa hadhil manqabah haitsu inna Allah ma amara anna ahadan syahida bi uluhiyati ila ulul ilmi nas'allaha an yaj'ala minhum. Nas'allaha an yaj'alana minhum. Ya. Kalaulah seandainya laulam yakun, jikalaulah seandainya tidak ada dari keutamaan ilmu illa hadil manqabah, kecuali kebaikan ini, bahwa Allah SWT mempersaksikan dirinya dan juga malaikat yang menyaksikan dan juga para ulama. Gitu. Jadi kata Syekh Muhammad Abdul Shalih Al-Utsaimin, kalaulah seandainya tidak ada keutamaan ilmu kecuali persaksian ini, bahwa para ulama menyaksikan bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Haitsu innallaha ma amara bihi anna ahadan syahida bil ilmi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menghabarkan bahwa ada seseorang yang bersaksi dengan keuluhiyahannya, dengan ketuhanannya Allah, bahwasanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, illa ulul ilmi, kecuali para ulama. Itu sudah cukup. Sudah cukup, itu menunjukkan bahwa ilmu itu memiliki kedudukan yang besar dan kedudukan yang agung di hadapan Allah. Nas'allaha an yaj'alana minhum. Kita bersaksi, ya, kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita termasuk dari bagian para ulama. Jadi intinya di sini Syekh ingin menjelaskan beberapa hal, ya. Pertama, bahwa Ali Imran 18 ini menjadi bukti, menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya berhak diibadahi dengan benar. Satu. Yang kedua, Syekh juga memberikan penjelasan bahwa di sini menunjukkan ada keutamaan ilmu di sini. Karena Allah lihat setelah malaikat ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang besar. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla tidak memerintahkan salah seorang pun, ya, yang bersaksi dengan keuluhiyahannya kecuali para ulama. Ya, itu menunjukkan bahwa ini adalah keutamaan ilmu. Nas'allahu Azza wa Jalla, kita mohon kepada Allah an yaj'alana minhum, dijadikan oleh Allah kita bagian daripada ulama tersebut. Ikhwati billah. A'azzani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Waktu kita sudah berakhir. InsyaAllah Ta'ala pada pertemuan akan datang kita bisa kembali bertemu. InsyaAllah Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita ini. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.